Maksudnya siapa yang menulis apa? Hadis itu tadi tentang bidadari itu tadi. Banyak berhamburan hadis bidadari itu, kenapa Mbak? Iya, maksud aku kan Bang Ucup bilang di mana gambaran, di mana di situ dituliskan gambaran di hadis. Aku mau lihat, kan aku mau tahu. Ini kan kita diskusi Bang Ucup. Oh, kalau gambaran banyak di Al-Qur'an, kayak gimana? Kagak perlu hadis. Al-Waqiah ada, surah Ar-Rahman ada juga. Ya, sebentar. Saya carikan dulu ya. 56. Al-Waqiah 56, surat ke-56. Tuh ya. Nah, nih ya. Nih. Ala sururim maudunah. Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas permata. Terus seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dan membawa gelas cerek, sloki dan yang lain-lainnya. Mereka tidak pening karenanya. Ini gambarannya, buah-buah juga ada ya. Dari apa yang mereka makan, daging burung juga ada, apa yang mereka inginkan, kan kayak gitu. Nah, di dalam surga itu ada bidadari yang bermata jeli, oke? Nah, terus laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan, mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Jadi kalau untuk masalah cuplikan itu gambaran, Mbak ya. Dinamakan gambaran-gambaran, ada buah apa yang kita makan, bisa di situ ada gitu. Hanya terkait gambaran, tapi sebenarnya surga itu lebih dari itu gitu. Ya, oke, bisa. Kalau saya nggak heran gitu. Dari beberapa yang saya lihat dari ceramah-ceramahnya tidak menyebutkan itu sebagai sebuah gambaran, tapi pasti. Apanya? Yaitu pasti apa? Bidadari itu. Oh, kalaunya untuk masalah masuk surga, apakah memang betul ada surga? Itu pasti gitu. Mungkin salah dengar Anda. Enggak sih. Mbak, gimana kalau di surga Anda? Kok ada perang naga sih? Saya mau tanya dulu dong sama anak, kenapa ada perang naga di surga Anda? Ini Bang Ucup. Apa yang Bang Ucup mungkin baca, aku nggak akan mau coba untuk mendebati hal itu, karena memang ya aku dengan rendah hati dan jujur bilang aku nggak begitu mengerti. Bukan nggak begitu mengerti, nggak begitu apa dibilang, nggak begitu paham untuk menjelaskan maksudnya gitu. Nih Mbak, tutup Anda ya, saya bukakan di HP lagi. Naga dikalahkan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ada perang, Mbak ya. Beda kali dengan surga kami gitu. Surga kami ada ketenangan, kedamaian, buah, makanan, ya, kenikmatan. Di surga Kristen ada perang naga. Waduh, nanti mbaknya disembur naga pula, hangus nanti ya. Nggak apa-apa Bang Ucup, karena memang aku sekali lagi menyadari aku nggak punya kapasitas berlebih untuk menjelaskan isi dari firman Tuhan yang Bang Ucup baca, karena memang butuh hati yang terbuka untuk bisa menerima kebenaran itu. Segala sesuatu yang dipikirkan, karena ya kalau kita mau berdebat kita nggak akan ada habisnya kan, setuju nggak? Iya. Tetap ada pada iman saya, Bang Ucup tetap ada iman Bang Ucup. Jadi nggak ada ini nih, nggak ada jawaban dari perang naga. Ya karena kan memang aku tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu, aku bilang Bang Ucup. Iya.
Kristen memang diajarkan untuk rendah hati. Aku rendah hati. Aku mengimani apa yang aku percaya melalui firman Tuhan yang aku dengar setiap hari. Gitu. Intinya itu kan aja sih Bang Ucup. Terima kasih untuk sharingnya malam ini ya Bang Ucup. Gitu aja. Oke. Thank you ya. Semoga menjadi bahan edukasi untuk kita ya. Oke. Thank you. Selamat malam Mbak Krisna. Aduh. Tendangan kasih. Udah keluar ya. Tendangan kasih ya teman-teman. Puyeng saya dibikinnya juga ya. Aduh. Berapa kali kita bahas muter sana muter sini, pusing saya. Heran. Teman-teman semuanya, ini udah jam 11. Kita sampai jam 12 saja malam ini ya. Oke? Kasur melayang, jangan. Kalau kasur melayang kasihan saya, tidur di mana? Aduh, apa sih namanya? Mana? Oke, bentar ya teman-teman semuanya. Saya ada pengumuman sedikit ya sama Bang Kores nih. Silakan Bang. Assalamualaikum. Bang. Halo, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya udah sampaikan kepada teman-teman ada sedikit pengumuman gitu. Open cam lah ke ente Bang, ya. Oh iya dong, buya. Silakan. Tunggu. Sip. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah yang ada di majelis TikToknya Yusuf VI. Alhamdulillah kalian luar biasa. Di sini kami mengabarkan Apologet Islam Indonesia sedang mengadakan sebentar lagi di tanggal 13 September hari Sabtu itu milad kedua kami, alhamdulillah gitu. Dan itu sesuai dengan doa-doa jamaah api gitu ya, yang nggak mau di Makassar. Jadi doanya dikabulin oleh Allah di Jakarta jadinya gitu, di Jaksel, Masjid Al-Ittihad, di sanalah. Nah, untuk semua kalian yang kenal Gurunda, kenal Ustadz Alif, Ustadz Wafi, Kores, atau nanti juga ada tamu kita yaitu Ustadz Zina Yusuf PI akan meramaikan juga acara di sana, ikhwan. Sehingga kalau kalian ingin turut serta meramaikan acara milad ini, di mana satu-satunya yayasan Islam yang memang menaungi semua orang-orang yang berjihad membantai syubhat dan fitnahnya para taritung panghujat, silahkan kalian ikut untuk hadir di sana gitu. Dengan tiket hanya 100K saja, 100.000 saja. Nah, nanti kalian ikhwan, kalian itu akan transfernya itu ke rekening Yayasan API, Yayasan Apologet Islam Indonesia, BNI, di 75 kali 15077 atas Bisa. nama. Nah, coba ditampilin lah, tolong dong. Bentar saya tulis di caption ya. 75 kali 75 kali tunggu 75 kali 150 salah 75 kali 51 770 iya. Bentar, malah ditinjau dia. Nggak boleh ya? Di ini makanya tuh di 5-nya pakai S gitu, satunya pakai I gitu. Oh, ditinjau pula dia. Baik, pakai S. Kok pada tahu? Iya, saya Kores. Assalamualaikum warahmatullahi ikhwan gitu. Iya. Bagaimana? Teman-teman, kalian makin nikmat bukan ya. Taritung Panghujat? Nah, itu tuh ya, itu Apologet Islam Indonesia gitu. Nanti kalau udah transfer kalian silakan sertakan bukti rekening ke nomornya Kores di 081 Tritung
Tritung 75 Tritung 447 Tritung. Gitu ya. Ngerti ya? 081 Tritung Tritung 75 Tritung 447 Tritung. Banknya BNI. Iya teman-teman. betul. Banknya BNI gitu ikhwan ya. Nah, nanti kalian ramaikan di sana gitu. Di sana nanti ada Akhi Yusuf juga gitu, sehingga kalian akan melihat 2 MVP dialog 2025 gitu. Ada Gurunda, ada Yusuf PI. Nah, kalian foto-foto lah, pos-posin kalian di sana gitu. Ayo, untuk apa? Yang mau silaturahim dengan saya datang ya ke Masjid Ittihad ya. Gitu. Ayo silakan ikut ya. Teman-teman Iya, gitu. mau ya silakan dari kota manapun silahkan gitu ya. Jadi dari kita API ini ya mengadakan milad kedua ya Bang ya di Masjid Ittihad. Silahkan Anda kalau mau silaturahim dengan Bang Zuma, dengan saya, dengan Bang Kores, dengan Bang Nandar, nanti kita juga undang gitu ya. Dari manapun Anda silahkan gitu ya. Oke? Ayo, Mantap. mari silaturahmi gitu. Iya, Jakarta menanti kalian gitu. Kenapa api itu dimiladkan ya? Saya dimiladkan ikhwan karena kalau kalian tahu karakternya Taritung Penghujat yang senangnya sembunyi di goa, mereka itu sangat iri dan benci dan pingin seperti muslim yang dimana bisa merayakan acara dengan gegap gempita dan bisa di live-kan dengan profesional ke layar-layar kaca yang Anda cintai gitu ikhwan. Jadi selain merayakan kemenangan kita yang sudah 2 tahun ini, nanti kita juga ada laporan pertanggungjawaban di sana ya. Mana aja Taritung Penghujat yang hancur tidak lagi muncul berkat bismillah api gitu. Nanti kalian akan melihat lah data-datanya. Berapa banyak yang sudah syahadat melalui api. Berapa banyak bantuan yang sudah disalurkan melalui api gitu ikhwan. Kalian akan lihat di sana sehingga membuat siapa? Taritung Penghujat kajang-kajang gitu. Nah, ini banyak yang beli tiket ini. Nah, itu apa namanya? Kalau misalnya kalian bingung kontak Kores, DM aja Akhi Yusuf ya. Kalau yang udah tahu nomornya Akhi Yusuf, DM aja beliau untuk sertakan bukti transfer. Nanti Akhi Yusuf juga tinggal forward ke gua gitu. Iya. Oke? Sip Boleh. dah. Gua nggak akan mengganggu lebih banyak lagi. Nanti dilanjut aja dialognya gitu ya. Sampai jumpa di Tebet Jaksel, ikhwan. Oke. Jangan terguncang untuk Taritung Penghujat yang mendengarkan dan selamat datang di kebenaran. Selama ini gua kasih tahu ya. Ini gua kasih tahu untuk Taritung Penghujat. Oh iya Bang, Selama acaranya katanya tanggalnya Bang. Oh, tanggal 13 September. Tanggal 13 September itu hari Sabtu. Hari Sehari Sabtu. atau 2 hari? Enggak, 1 hari aja. Dari Bada Duhur sampai jam 9. Jadi kita long run nanti. Kita long run itu di situ. Tempatnya enak, PW dan makanannya 4 sehat 5 sempurna. Enggak ada 3 sempurna enggak ada ikhwan. Iya. Semuanya dari luar pulau. Dari Sulawesi Bang Zuma, dari Kalimantan saya, dari Sumatera Ustadz Alip ya. Ustadz Alip kayaknya datang. Terus dari Bali Bang Kores sendiri ya. Iya, gitu. Di luar kota semuanya orangnya. Yang kelima dari Jawanya Ustadz Wafi itu ya. Yes gitu. Jadi acara milad api kedua ini sebagaimana milad api pertama terbuka untuk umum ikhwan. Kalian masuk aja. Mau anggota api, bukan api, kalian masuk aja. Yang penting beli tiket itu ya. Beli tiket yang penting gitu. Karena acara ini semakin meriah dengan kontribusi kalian yang ada 15 ribuan ini. Beautiful gitu. Oke, itu aja paling ya. Ini pesan terakhir dari gua. Untuk Taritung Penghujat laknatullah alaihim, perhatikan. Kalau kalian menghujat, ngaca dulu. Selama Tuhan kalian berkelamin menggantung-gantung, nggak akan pernah menang kalian. Kalau ngehujat Islam gitu. Benerin dulu itu kelamin Tuhan lu, baru dialog kita. Wes, itu aja. Aku pamit. Akhi Yusuf, selamat dilanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kores. Ya, harga tiketnya 100K ya. Ustadz Afwan, acaranya dari jam berapa? Dari jam 9 sampai zuhur ya? Kayak gitu. 9 pagi sampai zuhur. Gitu ya. Kalau saya apakah hadir? Hadir ya. Karena saya diundang Bang Zuma, diundang Ustadz Wafi yang gak enak juga gitu. Jadi mau nggak mau hadir. Aduh. Iya.
Lanjut. Nggak ada saya diundang Edis. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalau ini ya, kalaunya Edis mau datang ya, saya undang, nggak apa-apa ya. Oke, kita naikin lagi Kristen yang lainnya. Sabar. Amaola Adonara. Wah, namanya keren nih. Aula apa ini? Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh, musik. Copyright. Bentar ya. Si Mangunsong. Oh, judul lupa. Selamat malam. Selamat malam. Malam, Bang. Halo. Berhala ini. Turun dulu kau ya. Aduh. Julian Mayer. Wih. Kenapa suka-suka saya teman-teman yang di YouTube ya? Mau saya undang Edis kek. Bukin aja langsung. Selamat malam. Iya, halo, selamat malam. Malam, Bang. Silakan dibuka kameranya, Bang. Oke. Tepuk tangan. Abang dari Kristen. Dari Kristen, Bang. Anda mau bertanya atau mau ditanya, Bang? Kita diskusi lintas iman aja gitu. Untuk berpikir, silakan. Saya mau bertanya, Bang. Tanya, silakan tanya, Bang. Saya selama saya hidup, saya belum pernah lihat itu ada mukjizat yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Halo? Kiai, Ustadz ya sekali berdoa saja itu orang yang sakit bisa sembuh. Belum pernah saya lihat. Yang saya lihat itu semua ada di dalam. Ya wajar karena mereka bukan dokter juga kan gitu. Bukan dokter juga gitu. Terus? Orang yang sakit juga sembuh. Itu ya. Oh, yang kedua, Bang. Suara Anda kecil, Bang. Suara Anda kecil banget, Abang. Gitu. Suara Anda kecil banget. Jadi, Bang, ya yang kayak gitu. Lalu apa yang Anda mau jabarkan sama saya? Ya, itu yang saya mau jadikan salah satu pedoman bahwa memang Tuhan itu ada dan hidup sampai saat ini. Bagi Kristen itu Tuhan Yesus dan benar-benar itu Tuhan Yesus berkuasa. Itu kan doktrin Anda toh. Suara Anda kecil banget makanya. Bisa diulang dari awal, Bang. Kecil suaranya. Coba kagak usah pakai handset, Bang. Nggak bisa. Kalau gimana? Agak ini. Nggak kedengaran, Bang, kata teman-teman kecil kali gitu. Dengar ya, Pak? Nah, kalau ini agak kencang sih. Harus ke mulut, masa harus ke mulut? Iya, masa harus ke mulut, teman-teman? Kecil kali. Apa yang Abang masalahkan? Yang saya permasalahkan begini, Bang. Tidak jadi masalah juga bahwa ini, kalau menurut saya ya kuasa dari Tuhan Yesus itu nyata loh, Bang.
Lalu? Kuasa Tuhan Yesus itu nyata. Tadi sempat saya kutip bahwa tadi itu yang barusan turun siapa tadi? Kenapa dengan itu? Dia bilang itu berbicara tentang kelaminnya kami Tuhan Yesus. Sebenarnya tidak. Oh, Bang Koras tadi ya. Kenapa emang? Kata-kata begitu tidak usah mau keluarkan. Iya. Sok-sok ini tidak usah. Kalau mau Bang, kok noise Bang? Aduh, suaranya sudah kecil noise pula Bang. Heran saya, jauh banget gitu suaranya. Iya. Sinyal kali ya Bang. Bentar ya Bang. Iya, saya turunkan dulu Bang ya. Nanti naik lagi ya. Kayaknya nggak bagus jaringannya ini. Aduh, coba ini minum solar dulu lah ya. Solar dulu diminum gitu. Minum solar dulu ya Bang ya, biar apa? Kencang gitu suaranya, ngegas. Aduh. Ya lemah banget. Habis itu ya bensinnya. Kalau mau tenaga kuda pakai solar, kan gitu. Minum solar dulu. Halo, selamat malam. Ngelak ke saya kan ngelak. Lawan Edis TV berani nggak katanya? Ya pemuja Edis pula yang datang. Apa? Edis itu nggak ada apa-apanya di sini, malah dipuja-puji mereka. Ada. Selamat malam. Yo, malam Bang. Malam Bang, Anda Kristen? Halo, ya Anda Kristen Bang? Ya. Ya, silahkan dibuka dulu kameranya. Nah, gitu dong. Orang TV, iya, orang TV. Ada YouTube-nya kali ya, orang TV. Oke Bang, Anda Kristen? Nggak ada ya. Ya. Anda mau bahas apa? Bahas sesuatu? Ya, Bang Orang melihat di sini Bang Yusuf PI ya, Bang Yusuf PI komunikasinya atau sharingnya lintas iman Bang ya. Ya, saya Nasrani Bang atau Katolik Bang. Lalu? Ya, jelas kah Bang suara saya Bang? Jelas. Ya, saya cuman mau tanya Bang. Apa tuh? Kita beriman tuh kan ada dasar kepercayaannya. Dasar kepercayaan menurut Abang dalam agama Muslim itu apa Bang? Dasar kepercayaan adalah mentauhidkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya. Jadi menurut Abang, kepercayaan Abang itu berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad gitu ya? Betul. Ya. Jadi gini Bang, kita sharing ini ya atas dasar kepercayaan saya sebagai umat Katolik. Oke. Saya mempercayakan Yesus itu karena dia sudah mati, bangkit dan hidup kembali. Itu dasar saya tuh percaya. Nah, kalau dasar untuk Abang sendiri apa tuh Bang? Kalau berdasarkan apa menjadi diperintahkan, apa yang diperintahkan. Baik. Nah, baik. Ini menurut saya belum efisien Bang. Oke, baik.
Jadi begini Bang ya, dasarnya kalau mau Anda seperti itu, Yesus mati lalu bangkit dan hidup kembali. Bang, yang saya dasarkan kepada Tuhan saya yang tidak kelihatan ini, Dia yang menciptakan kematian, Dia yang menciptakan kehidupan, Dia yang menciptakan kebangkitan. Ya, tuh. Itu Tuhan kami. Ya, bukan berarti Tuhannya yang bangkit atau yang lain-lainnya bangkit, enggak. Jadi yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan adalah Tuhan saya, gitu. Yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Anda dasarnya Dia mati, lalu bangkit, hidup kembali. Kematian itu diciptakan oleh Tuhan saya. Dia hidup itu diciptakan oleh Tuhan saya, gitu. Tuhan abang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Jadi kami itu menyembah karena fitrah kami, gitu, menyembah yang memiliki kematian, memiliki kehidupan, memiliki kita semua. Abang percaya enggak Nabi sebelum Muhammad? Nabi sebelum Itu Muhammad, Isa. Nabi Isa. Percaya, jelas. Percaya. Tapi Nabi Isa enggak tahu tentang Muhammad, gimana Bang? Nabi Isa nggak tahu tentang Nabi Muhammad. Dalam ajaran Katolik, dalam ajaran saya tidak ada mengetahui siapa itu Muhammad, bahwa beliau adalah Nabi terakhir. Gini Bang ya. Kalau kita lihat Nabi Isa ya, itu ada menubuatkan di As-Saffat ayat 6, dia menyebutkan Nabi Muhammad. Kan gitu. Kalau Anda rujuk ke Katolik, kami nggak perlu cari lagi, karena kami tahu sebagai umat Islam kitab Anda berubah-ubah, gitu. Setiap kali direvisi nggak akan ketemu lagi, gitu. Itu. Ya, intinya gini. Yang bertantangan Bang, mohon maaf Bang, saya sebenarnya Muslim sebelumnya Bang, tidak Bang tahu. Oh, Ya, Muslim sedikit yakin. Ya, paling tidak salah satu, biar Abang tahu. Bisa nggak baca Quran? Saat ini saya sedang makan nih Bang. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, amin ya rabbal Oh, azwanar. Oh, baik. Terus apa lagi? Nah, salah satu itu. Jadi kenapa saya mempercayakan? Cuma Bang bentar dulu. Saya mau penasaran sama Abang jadinya. Ya, kalau Anda ngaku murtadin, coba tolong Abang apa aja yang hafal Al-Fatihah hafal? Sejauh ini saya tidak semua hafal. Karena gini Bang, karena Waduh. mayoritas teman, dengar dulu Abang, dengar dulu. Karena mayoritas teman-teman saya Muslim, mereka cuma tahu baca tapi tidak tahu artinya. Menurut saya gini, ketika kita tahu baca doang tidak tahu artinya, itu percuma Bang. Menurut saya percuma. Jadi itu. Baik. Terus yang bertentangan juga di hati saya, yang disebut jihad itu apa Bang? Pak, nanti dulu ke sana. Bang, Pak, sebelum saya jawab pertanyaan Anda, coba bacain Al-Fatihah, Dok. Ya, jadi gini, saya kasih tahu Bang, saya dilahirkan secara Kristen. Saya pernah masuk Muslim. Nah, tapi dengan demikian ajaran yang masuk ke saya, ya secara otomatis saya mau perlu logika Bang, logika yang saya masuk. Makanya yang bertentangan sekali di hati saya itu adalah yang disebut jihad itu Bang. Oh ya, terus? Nah itu, jadi itu yang bertentangan sekali di saya. Kita harus memusuhi orang, sementara dalam ajaran saya menyatakan bahwa semua makhluk ciptaan Dia itu ya yang paling sempurna itu manusia, yang perlu kita hormati, yang perlu kita sayangi. Makanya di ajaran kita itu adalah ajaran kasih yang disampaikan luar biasa. Baik. Bang. Jadi Abang nggak hafal Al-Fatihah? Enggak Bang. Iya. Garuk-garuk kepala saya jadinya. Kok bisa ya ngaku Muslim nggak hafal Al-Fatihah gitu? Itu Muslim mana gitu loh ya? Nah, ini Bang, tugas saya. Iya. Bahaya Betul. kali, gimana dia sholat kan kagak hafal Al-Fatihah gitu. Nah, saya akui itu Bang, saya akui. Ini gini,
tugas Anda ketika saya ikut agama Anda itu Anda yang mengajarkan, Anda yang memberitahu. Tapi selama saya ikut agama Anda, ajaran Anda, saya tidak tahu kemana arah saya harus pergi dengan ajaran bahwa ada jihad di sana memusuhi orang. Ya saya pikir itu yang bertentangan, makanya saya butuh penjelasan Abang di situ, Bang. Bang, yang namanya jihad peperangan itu di zaman perang, bukan di zaman kita di sosial sekarang gitu. Bedakan konteksnya. Al-Quran ada menceritakan waktu di zaman peperangan, ada juga di waktu zaman sekarang bersosial. Jadi yang namanya jihad bukan cuma berperang. Kita pun mencari nafkah buat anak istri itu juga jihad. Kita melangkahkan kaki kita ke masjid itu juga terhitung jihad gitu. Gini, Bang. Jadi gitu Bang. Apa? Jadi konotasi kata jihad itu jangan Anda maksudnya itu jangan jangan alergi gitulah intinya. Kayak gitu. Silakan. Ya, kalau menurut Abang demikian, intinya kalau penjabaran tentang jihad secara otomatis banyak, Bang, ya. Banyak. Tapi menurut saya kan banyak yang mengartikan tentang jihad itu menyatakan bahwa menurut ajarannya bahwa orang yang contoh Abang menyatakan di luar ajaran Abang itu kafir. Bahkan semuanya itu bahwa kan menyempitkan jalan dan sebagainya. Apabila agamamu didusta, dihina, ulamamu dihina, bahwa itu kamu harus kalau perlu ganti bajumu dengan kain kapan. Itu bahasa Ustadz yang saya sering dengar itu. Menurut saya belum pernah mendengar satu ajaran yang diajarkan kepada saya secara ajaran saya menyampaikan bahwa itu musuhmu, itu lawanmu. Tidak ada. Justru berdoalah untuk musuhmu, mintalah berkat untuk musuhmu. Ini yang kelebihan daripada apa yang diajarkan kepada saya, Bang. Oke, kok mantul suaranya. Jadi Bang, untuk masalah kasihilah musuhmu itu udah melebar ya penjabarannya gitu. Itu kan konteksnya dalam kehidupan dalam di kehidupan sosial gitu ya. Tapi kalau untuk di perang, ajaran kasih itu nggak kepake, nggak bisa diterapkan gitu Bang. Nah, iya, kalau untuk di perang is okay. Saya akui ketika kita perang. Tetapi yang terjadi sekarang itu dalam media-media sosial yang saya lihat selalu ada pertentangan bahasa demikian. Itu bahkan bisa dikatakan contoh dengan kasus-kasus viral sekarang, ada beberapa minoritas ini dikecam dengan ada pembubaran tempat ibadah dan sebagainya. Kalau pembubaran tempat ibadah itu nggak perlu nggak perlu repot. Itu kan dari pemerintah daerahnya itu udah punya aturan sendiri-sendiri gitu. Ada juga SKB 2 menteri kan kayak gitu. Kalau bertentangan dengan SKB 2 menteri ya kayak gimana? Enggak semua begitu. Justru yang saya lihat itu kebanyakan yang terjadi di lapangan. Di lapangan itu bukan demikian. Bahkan pemerintah pun sudah memberikan izin dan sebagainya, tetapi tidak itu. Jadi di situ Bang, jujur setiap pribadi saya intinya punya iman. Agama atau iman kita itu membuat kita tenang, nyaman. Itu yang saya mau. Bukan berarti kita harus musuhmu, itu musuhmu, ini lawanmu. Tidak. Iya. Makanya saya pertanyakan kembali kepada awal tadi, dasar iman Abang itu is okay, ikutin ajaran Nabi Muhammad, apa yang diturunkan wahyunya melalui Nabi Muhammad. Tapi ajaran yang demikian menurut saya, ketika itu betul-betul diterapkan, apakah itu bisa berjalan dengan dunia modern sekarang? Jelas bisa Bang, bisa. Contoh contoh ajaran Islam dalam aturan perang dipakai oleh PBB gitu. Ya, tetapi itu kalau untuk perang. Tapi kalau dunia sosial kita kan enggak.
bukan Di seperti media itu sosial kita harusnya. juga Islam bisa relevan dia. Relevan gitu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kan kayak gitu. Di situ dikatakan bahwa orang yang mendustakan agama yang tidak memberi makan orang miskin, terus menghardik anak yatim. Nah, kalau kelakuan-kelakuan kayak gini bisa gitu. Wah. Nah, kelakuan-kelakuan gimana? Ya gini Bang, kembali ke konteks pertanyaan saya awal. Kasih saya satu penjelasan bagaimana saya bisa yakin dengan iman saya sebelumnya menjadi seorang muslim dengan ajaran yang Abang sampaikan ke saya. Menurut Abang, Baik. kasih saya pendapatnya Bang. Baik. Karena tadi pendapat saya kan gini Bang, kenapa saya ikut ajaran Tuhan Yesus? Itu ajarannya menyatakan bahwa kasihilah sesamamu. Oh, kasihilah sesamamu. Itu yang pertama. Kedua lagi atas dasar bahwa Tuhan kami telah mati, bahkan dia bangkit, hidup kembali dan naik ke surga. Itu yang saya terima, bahkan saya yakini. Jadi saya mau tahu, beri saya keyakinan bahwa ajaran Abang itu bisa saya yakin Bang. Itu Bang. Waduh, berat ya. Ada mata saya juga udah ngantuk ya. Berat teman-temannya supaya yakin katanya. Bang, hidayah itu kan milik Allah ya. Yang menutup hati juga Allah kan kayak gitu ya. Saya nggak bisa paksa, tapi saya padzakir, cuma mengingatkan. Innama anta mudzakir, kan kayak gitu. Sesungguhnya kamu adalah seorang yang memberikan peringatan. Jadi supaya Anda yakin gimana caranya ya agar bisa kembali ke dalam Islam, coba Anda gini aja dah, berpikir dulu Bang ya. Diri Anda itu ya dari mana asalnya? Itu dulu. Coba Anda pikir secara logika ya. Saya nggak pakai kitab dulu. Adakah dari ujung rambut kepala Anda itu sampai ujung kaki Anda yang Anda miliki sendiri? Secara logika ini milik saya sendiri. Tetap Secara yang logika, secara logika. baik. Secara logika milik sendiri. Kalaunya Anda mengklaim milik sendiri, saya mau tahu bahannya apa tangan itu. Ya kalau Abang bicara tentang hak milik, ini kan saya memiliki hak, Iya. adalah hak milik saya. Kalau bicara tentang bahan, it's okay, itu kembali kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta kita kan satu. gitu. Pencipta kita, Abang mengklaim bahwa pencipta kita adalah Allah. Yang disebut Iya. Abang Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abang kan ikutnya ajaran menurut Nabi Muhammad. Saya mengikuti daripada Yesus atau Isa yang menurut Abang. Berarti kalau begitu kan Abang ajaran Abang ini ajaran adiknya saya gitu Bang ya. Kan? Iya tadi Bang, saya mau kritik dulu sama Abang ya. Kata Abang tadi ya itu kembali kepada Tuhan yang menciptakan tangan Abang kan kayak gitu. Betul? Siap. Nah, sekarang saya mau tanya, Tuhan yang menciptakan tangan Abang, apakah Abang saat dia ciptakan tangan Anda melihat Tuhan gitu? Ya tidak. Tidak. Berarti Bang ya, berarti gini, yang namanya Tuhan itu tidak kelihatan ya. Nah, gitu. Jadi setelah kita lahir maupun di dunia ini tidak dapat dilihat dengan mata ya. Ya, saya sepakat itu Bang. Kayak Cuma gitu. gini, apa? Kita ini kalau menyembah bahwa satu itu Allah yang menciptakan, saya sepakat. Saya sepakat kita menyembah Allah, itu sepakat. Cuman menurut ajaran ini kan kita menurut nabinya semua. Seperti Abang menurut nabinya, saya yang Abang perkirakan menurut nabinya juga yang datang sebelum nabinya Abang gitu kan. Nah, kalau demikian kan di sini logikanya kita bisa berpikir kalau ajarannya terlalu jauh bahwa kita harus
memusuhi makhluk sesama ciptaan Tuhan. Oh, kalau kayak gitu ini Bang. tidak, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kalau kita berbicara tentang ajaran, kan banyak ajaran sebelumnya seperti Musa dan sebagainya. Toh mereka juga nabi sebelumnya, kan bisa kita ikutin. Itu makanya saya tanya, kasih saya pemahaman supaya saya bisa yakin dengan kepercayaan Abang. Itu aja sih pertanyaan saya, Bang. Ya, jadi begini ya. Saya ini udah rada-rada ngantuk juga teman-temannya masalahnya. Makanya udah ngantuk tapi masih live, ya nggak apa-apa lah dijelaskan ya. Aduh, Bang, di dalam Al-Quran itu ya, ketika Anda membuka Al-Quran pertama kali, yang Anda temui apa? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Udah kasih Bang ajarannya. Gitu. Jadi Tuhan dulu mengasihi kita, baru kita mengasihi sesama makhluk. Seperti itu. Bukan berarti kita yang mengasihi makhluk tapi merasa diri kita, bukan. Kayak gini Bang, ya. Kalau kita membuktikan Allah itu Maha Pengasih. Contohnya, Anda Kristen, saya Muslim. Tapi kita tetap sama-sama diberi napas. Betul nggak? Nah. Itulah ya adilnya dia. Gitu. Sama-sama diberi napas meskipun beda iman. Adil dia. Nah, itu Tuhan yang sebenarnya yang melakukan keadilan. Coba kalau Yesus Bang, ya. Kalau Yesus datang di Nazaret selama 30 tahun. Kan kayak gitu. Hanya ada satu kampung yang melihat Yesus. Saya mau tanya, pada saat di abad pertama itu, orang-orang banyak melihat dengan biji matanya fisiknya Yesus. Ya, fisiknya Yesus itu dilihat oleh orang banyak di kampung saat itu di abad pertama. Sekarang saya mau tanya, di mana sifat keadilan Tuhan yang katanya Tuhan adil, ya? Tuhan adil itu mana keadilan Yesus bagi kita di zaman 2025 ini? Coba silakan jelaskan. Ya, kalau berbicara tentang Abang bicara tentang Yesus bahwa dia tidak adil dengan ada di satu kota saja atau di satu kampung saja dia berada, kan tidak adil, ya kan Bang? Betul. Nah sekarang ini Abang ini, mohon maaf, aslinya mana Bang? Saya Kalimantan Bang. Kalimantan Selatan. Oh, sama-sama Kalimantan. Saya Timur Bang. Nah, kita sama-sama Kalimantan. Dengan Kalimantan ini kita menyembah, kalau berbicara tentang ini kita menyembah Tuhannya orang Israel, menyembah Tuhannya orang Arab, ya kan? Kalau kita berbicara ini dongeng, ini dongeng. Siapa yang pernah kita juga belum, mereka juga tidak datang ke tempat kita. Nabi Muhammad juga tidak datang ke tempat kita. Tetapi menurut saya ajaran yang disampaikan kepada kita itu bisa masuk dengan logika kita yang tidak menunjukkan bahwa kita ini harus memusuhi siapapun. Itu yang saya maksud. Kedamaian itu kan berteman dengan semua orang itu kan lebih baik. Iya betul. Dengan semua itu. Tapi kenapa dengan demikian bahkan menyatakan, mohon maaf, ada satu kecaman yang saya sangat sesalkan Bang, seperti salah satu ustadz terkenal di Indonesia menyatakan, apabila agamamu dihinakan, ulamamu dihinakan, gantilah bajumu dengan kain kapan. Berarti ini kan seperti, kalau berbicara tentang ini provokator, ini salah satu provokator yang bisa menyebabkan panas hati salah satu iman, kepercayaan masing-masing itu. Kalau yang untuk masalah yang itu Bang ya, itu tanggapan sendiri-sendiri gitu. Jadi kayak gitu, tanggapan sendiri-sendiri. Saya ngantuk. Siap. Masalahnya Bang, udah. Siap. Siap. Bisa nggak Bang kita sambung besok lagi gitu, ngantuk banget saya masalahnya. Siap. Ya, ini Bang Orang pertama kali naik, bahkan mohon maaf. Gak apa-apa, nanti saya follow lah. Saya follow Abang. Nanti kita diskusi lagi gitu ya. Siap.
Ya, mohon maaf Pak Bangku sebelumnya, karena pertama kali ini saya naik dengan membahas tentang lintas iman. Ya, mungkin kalau ada saya salah kata, mohon maaf Pak Bangku. Gak apa-apa. Ya. Oke Bang, nanti naik lagi ya. Siap. Makasih ya Bang. Oke. Ya. Iya teman-teman, ngantuk kayaknya mata saya. Berat mata saya udah. Aduh. Teman-teman semuanya, kita off dulu ya. Besok kita sambung lagi ya teman-teman. Aduh, tidur aja dulu, udah ngantuk banget saya. Masalah ya, kurang tidur kayaknya ya. Oke teman-teman, lanjut besok aja ya, daripada saya nggak fokus kan ya. Terus juga mata nahan capek gitu ya. Terus juga abangnya nggak fokus, saya dengarnya kan kayak gitu ya. Makanya lebih baik kita off aja udah ya, besok aja disambung gitu. Teman-teman semuanya, mari kita